anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian? Nah, Ibu harap kalian selalu sehat, cermat, dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Balik lagi nih di channel YouTube Ibu, yaitu Yuli Triana Dewi, yang tentunya untuk kita belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan fabel. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu ada struktur fabel. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah: yang pertama, ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar waktu, dan juga tempat. Nah, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lainnya. Yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini sifatnya boleh ada, boleh tidak ya. Nah, koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami struktur fabel, perhatikanlah contoh dan pengidentifikasian struktur fabel berikut ini dari teks fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Yuk kita baca sama-sama. Gajah yang baik hati. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si Kancil, Gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, bagian tersebut merupakan bagian dari orientasi. Mengapa? Karena terdapat pengenalan latar waktu, yaitu siang hari, dan latar tempat, dan juga pengenalan awal konflik. Lalu, di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh. Dia tidak bisa berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil terdengar oleh si Gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, si Kancil sahabatmu. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar Gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapatkan ikan. Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak, bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Tanya Gajah, dan Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Kata Gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya. Nah, anak-anak, pada bagian tersebut merupakan bagian dari komplikasi sampai ke klimaks. Mengapa? Karena ditandai dengan muncul masalah si Kancil yang langsung terjun ke dalam kolam. Lalu si Kancil meminta bantuan kepada Gajah, tetapi Gajah tidak mau menolongnya karena ia tahu bahwa Kancil berbohong. Lanjut lagi yuk membacanya. Tidak lama, tiba-tiba Gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu
jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain. Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Nah, pada bagian yang kita baca tadi adalah bagian dari resolusi. Karena adanya penyelesaian masalah, yaitu si kancil berjanji bahwa tidak akan merugikan binatang lainnya. Selanjutnya, sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, pada bagian tersebut disebut koda, karena di situ mengandung pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Nah, itulah contoh cara mengidentifikasi struktur fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Oke anak-anak, pembahasan selanjutnya ada ciri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Nah, ciri untuk orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, watak, dan juga konflik. Ciri isi komplikasi yaitu hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah itu memuncak. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah mencapai komplikasi atau klimaks atau masalah yang memuncak. Nah, yang ketiga ada ciri isi resolusi. Nah, artinya penyelesaian masalah. Yang keempat, ciri isi koda, yaitu nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Setelah kita membahas tentang struktur, maka materi selanjutnya ada ciri kebahasaan fabel. Nah, ciri yang pertama yaitu penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diujarkan atau dikutip secara langsung dari si pembicara, biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Bagaimana sih cara penulisan kalimat langsung? Nah, cara penulisan kalimat langsung yang pertama kalian bisa lihat di tabel ya. Kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan. Ingat ya, sebelum petikan. Yuk kita baca contoh kalimatnya. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan. Nah anak-anak, kalimat pengiring sebelum petikan itu yaitu ditandai dengan kalimat ulu kembali berseru. Nah itu merupakan kalimat pengiring dari petikan hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan. Lalu cara penulisan yang kedua, kalimat langsung dengan kalimat pengiring setelah petikan. Kalau yang tadi sebelum petikan, sekarang setelah petikan. Yuk kita baca kalimatnya. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Nah, di situ penempatan kalimat pengiring setelah petikannya ada di akhir, yaitu ditandai dengan kalimat sahut semut. Lalu cara yang ketiga, kalimat langsung dengan kalimat pengiring di tengah petikan. Yuk kita baca kalimatnya. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Nah, kalimat yang dihitamkan itu merupakan kalimat pengiring di tengah petikan. Nah, kebahasaan yang kedua ada menggunakan kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel ini terbagi atas dua. Yang pertama ada kata kerja aktif transitif, yaitu kata kerja aktif yang memerlukan objek di dalam kalimat. Contohnya, ibu membeli sayur di pasar. Lalu yang kedua ada kata kerja aktif intransitif, ialah kata kerja aktif yang tidak memiliki objek di dalam kalimatnya. Contohnya,
adik tertidur di kamarnya. Nah, kebahasaan yang ketiga yaitu ada kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, keterangan waktu, pada suatu pagi, sang semut rangrang kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Nah, keterangan waktu pada kalimat tersebut yaitu pada suatu pagi. Lalu ada keterangan tempat. Contohnya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut rangrang berjalan-jalan di taman. Nah, keterangan tempat di situ ada di taman. Lalu, kaidah kebahasaan yang keempat ada penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang mirip. Kedua kata tersebut dipergunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasa dipergunakan dalam menyimpulkan atau mengakhiri informasi di dalam paragraf ataupun dalam teks. Nah, contohnya, kemudian sang semut rangrang mengucapkan terima kasih kepada Rama-Rama karena Rama-Rama telah menyelamatkan nyawanya. Nah, kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan kata sandang si dan sang. Selain itu, dalam fabel juga sering menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan jenis kata penentu atau pembatas yang letak di depan kata depan atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna sendiri ya. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Nah, kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting untuk menentukan makna di dalam kalimat. Nah, kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Contohnya, yang pertama, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Nah, contoh yang kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu pasar. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan perbedaan dari dua kalimat itu. Nah, kalimat kata kecil pada kalimat pertama ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Sedangkan pada kalimat kedua, penulisan kecil ditulis dengan kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan. Pada fabel, nama binatang biasanya digunakan sebagai nama tokoh sehingga ditulis dengan huruf besar. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembahasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Oh iya, jangan lupa ya untuk tetap kerjakan tugasnya dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!